Kita bekarang di Ilorawan. Kita bekarang di Ilorawan. Ikan mode berbaris panjang. Ikan mode berbaris panjang. Ade siapil, ade terbakar. Ade lambat, ade serandang. Nak mantang getah murah. Nak mantang getah murah. Nak bertandur ayelah dalam. Nak bertandur ayelah dalam. Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Paling enak kalau lagi duduk nyantai, itu sambil ditemenin sama kopi atau teh biar terasa nikmat. Tapi bakalan lebih nikmat lagi kalau nyantai sambil dengerin talk show Ruang Kita. Obrolan santai yang senantiasa menghadirkan bintang tamu luar biasa dengan topik yang relevan, namun mengundang nilai edukasi yang tinggi di Six Waves. Jangan lupa dengerin talk show Ruang Kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Six Radio, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Indonesia, tanah airku tercinta, pernah terjatuh dalam masa kelam. Namun kini saatnya bangkit bersama, dari luka yang dalam, dari mimpi yang hilang. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Anak bangsa, kau cahaya harapan, jangan biarkan mimpi ini padam. Berpadu langkah, eratkan genggaman, kita berdiri tegak, menggapai impian. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Hanya bersama kita bisa kuat, raih mimpi yang dulu sempat tersendat. Jadikan Indonesia negeri yang hebat, menjadi pelita dunia yang memikat. Indonesia harus bangkit dari gelap menuju terang, di tanah subur yang terbentang luas. Kita kuat tak terkalahkan. Mari kita bangun negeri ini, jadi yang terbaik di dunia. Dengan semangat dan cinta, Indonesia pasti bisa. Indonesia, ku percaya kau bisa. Dengan doa dan usaha
bersama. Bangkitlah jadi sinar dunia, Indonesia jaya selamanya. Disiarkan langsung dari lantai 2 gedung DSMA Negeri 6 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang Six Fams dimanapun kamu berada di siang hari ini. Udah hai-hai aja tuh narasumbernya ya. Di seberang sana. Ya, untuk edisi kali ini tepatnya di hari Senin awal pekan 17 Februari 2025 ya. Ayu Guswan sudah membersamai Anda kembali. Dan untuk edisi kali ini seperti biasa ya, Senin, Rabu, Jumat jam 11 sampai dengan jam 12 itu kita ketemu sama talk show Ruang kita, Ruangnya Para Juara. Untuk hari ini kita live-nya langsung dari YouTube Semanam ya. Weh, keren. Karena memang tamunya kita kali ini nggak kalah istimewa ya. Ini sih istimewa pakai telur nih kayaknya. Saking istimewanya ya. Doi ini merupakan peringkat kelima ataupun harapan 2 ya, Merit Award untuk Southwest Asian Mathematical Olympiad atau SIMO Extended Round 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia. Wey, boleh tepuk tangan dong. Assalamualaikum, ada Syarifah Sheikha dan juga Pak Mukhlis sebagai guru pendamping dan juga pelatihnya. Halo. Sehat dua-duanya? Alhamdulillah sehat ya. Sheikha lain ya, wajahnya itu lebih sumringah gitu ya. Bahagia Bu. Bahagia banget ya. Dan tadi sempet Pak di awal dia bilang, wah Bu ini bakalan jadi yang terakhir kalinya saya talk show. Karena kan kelas 12 ya Pak ya. Waduh, udah gak bisa talk show lagi. Baik Sheikha, gimana perasaannya? Katanya tadi seneng ya. Kali ini sih bukan kali pertama sih Sheikha itu memenangkan Olimpiade ya. Ini udah kali keberapa sih Sheikha? Kali keberapa ya? Easy. Aduh. Agak sombong ya. Enggak, lu bercanda. Kali keberapa ya Sheikha? Masih ingat enggak kali keberapa ini untuk memenangkan? 20-an ya. 20-an ya Pak ya? Iya, 20. Iya, secara Pak Mukhlis selalu mendampingi ya. Ada puluhan sudah. Ada. Wow. Dan ini alhamdulillah meraih peringkat kelima. Secara ini udah mendunia ya, bukan lagi nasional ya guys ya. Dan ini pelaksanaan di Kuala Lumpur, Malaysia kapan ini, Sheikha? Itu dari tanggal 17 sampai tanggal 20 Bu. 17 sampai 20 Januari ya. Oke, baiklah di tahun 2024 ya. Gimana? Sudah mendapatkan peringkat kelima internasional Sheikha, matematika lagi ya. Gimana kamu rasanya, udah puaskah atau masih ada yang harus kamu kejar lagi? Alhamdulillah yang pastinya bersyukur banget Bu, karena ini suatu pencapaian baru Sheikha, dimana kali ini Sheikha bisa meraih peringkat paling tinggi dari Olimpiade yang sebelumnya pernah Sheikha ikutin. Tapi tentunya kayak ini bukan berarti Sheikha udah boleh puas, artinya kayak Sheikha masih harus ngejar hal-hal lain juga. Ini masih jadi motivasi Sheikha untuk terus berkembang lagi ke depannya. Oke, tetap jadi motivasinya Sheikha untuk terus berkembang ke depannya ya. Tapi ini merupakan pencapaian paling tingginya Sheikha setelah berapa kali ikutan ya Pak ya? Iya, untuk sebelum juga di Korea waktu tahun kemarin ya. Iya, tahun Kemarin di 2023. Korea, itu bronze ya. Bronze ya, oke. Baiklah. Nah, kalau Pak Mukhlisnya sendiri, apakah Pak Mukhlis sudah puas Pak dengan pencapaian di Sheikha atau bakal ditularkan ke adik-adiknya yang lain pastinya ya Pak? Iya betul. Iya cukup puas karena ini memang puncak Sheikha sudah di kelas 12 ya. Ternyata masih ada kesempatan untuk ngikuti yang keluar itu kan sudah kelas 12 kan. Walaupun memang event ini sebenarnya dari kelas 11 sudah ya. Iya, dari kelas 11 Pak, dari kelas 10 juga udah. Ya, kalau untuk yang Siamo ya. Iya, Siamo ini ya. 11 kan. Oke, baiklah, ini puncaknya Sheikha meraih karena memang udah kelas 12 sudah nggak bisa ikutan Olimpiade lagi juga kan. Betul. Harus benar-benar fokus dan alhamdulillahnya seneng banget, puas banget gitu ya Sheikha ya. Di kali terakhirnya kamu mencoba Olimpiade dan kamu sudah berada di peringkat yang paling tinggi menurut kamu setelah ikut beberapa kali ya. Nah, tantangan untuk kali ini apakah berbeda dibandingkan dengan Olimpiade sebelumnya nih Pak Mukhlis? Pak Mukhlis sendiri sebagai pelatih dulu nih sebelum ke Sheikhanya. Ya tentunya sangat berbeda ya, karena ya, kompetitornya itu antar negara malah anggotanya dari negara kita juga ada, bahkan dari satu kota kita juga banyak beberapa SMA. Oh, dari satu kota kita juga Pak ya? Mulia ya. Oke. Dari Man Ice gitu tentunya dari sekolah yang memang
kelas berat di bidang ini di provinsi yang lain juga kan, beberapa provinsi pasti mengirim. Iya, dan dari kota kita sendiri hanya Sheikah saja kah yang mendapatkan? Ada dari ada yang SMA, lain? dari SMA Manice ya. SMA Iya, Manice. Ya, untuk Manice, tingkatan betul. SMA-nya Manice. Oke, itu dapat apa kemarin dia? Dapat merit juga merit Bu. juga. Oh, merit juga Iya, sama merit juga. sama Sheikah ya. Oke, alhamdulillah. Dan yang pastinya tantangannya lebih berat karena memang melawan beberapa negara ya. Iya. Kota saja untuk kota kita sendiri ada beberapa peserta begitu ya. Iya. Apalagi negara-negara yang lain. Berapa negara kemarin emangnya Sheikah? ASEAN Berapa ya, ya? ASEAN ini, ASEAN. ASEAN ini ASEAN ASEAN sama Tenggara. ASEAN. Dan udah ada beberapa negara lain juga udah mulai ikutan Bu. Contohnya kayak Cina itu mulai ikutan juga tahun ini. Oke, baiklah. Nah, kalau bagi Sheikah sendiri tantangannya apa nih Sheikah? Apakah lebih berat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya? Pastinya lebih berat Bu, karena kalau Siamo ini dari seluruh ajang olimpiade yang pernah Sheikah ikutin, ini tingkat kesulitannya itu yang paling sulit Bu. Yang paling sulit ya untuk Iya, Siamo ini ya. Meritnya besar ya? Iya, Oke, dan butuh penalarannya itu lebih kuat juga dan soalnya itu bentuknya esai semua Bu. Soalnya bentuknya esai Iya. semua. Matematika esai ya Allah. Oke, baiklah itu ya yang pastinya lebih berat ya. Untuk Six Fams yang saat ini ngefans banget sama Kak Sheikah, saking ngefansnya banyak pertanyaan untuk Kak Sheikah gitu ya. Boleh banget untuk yang pengen gabung juga bareng kita, silakan langsung DM Instagram @radio SMA Negeri 6 Palembang atau SG yang sudah kita buat ya. Seperti beberapa pertanyaan-pertanyaan sudah masuk berikut ini ya. Oke, langsung aja berhubung memang Pak Muklis nggak bisa lama ya Pak ya. Iya. Kita langsung ke yang satu ini. Pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan agak sedikit nyeleneh. Kok bisa sih Kak pinter banget, Masya Allah, makan apa sih? Ya nasi lah. Aduh, emosi ya. Makan nasi ya Kak Sheikah ya. Iya, Apa yang makannya berbeda sama Kak? kok. Kan kata orang kan dengan makan ikan itu kita lebih encer Oh, otaknya, lebih iya. pinter ya Pak ya. Apa Kak Sheikah selalu makan ikan setiap harinya? Enggak. Oh enggak juga. Balik lagi ke habit kita juga sih, Nah. gimana kita ngasahnya. Lebih ke habit ya Kak ya, bukan perkara makanan berarti ya. Nah, ini pertanyaan yang sama dengan beberapa pertanyaan yang lain ya. Pertanyaannya adalah, kenapa sih Kak bisa suka matematika? Aku aja lihat angka langsung kusut Kak, katanya. Duh, Pak Muklis ketawa loh karena pertanyaan kamu ya. Dan ini pertanyaan yang sama ya. Ada yang bilang juga, gimana Kak awalnya bisa suka matematika? Hampir sama ya. Kira-kira apa yang menyebabkan kamu begitu mencintai matematika? Oke, silakan Sheikah. Oke, jadi ini sebuah fun fact. Jadi sebenarnya pas SD itu Sheikah nggak suka matematika Bu. Justru malah pas SD Iya, itu nggak suka matematika. Kayak Oke. Sheikah tuh mikir apa yang serunya dari matematika, kayak yang ada kita tuh mumet mikirin soal itu, Oke. gimana cara jawabnya, saking banyaknya rumusnya itu kan. Tapi Kalau saya boleh flashback, Ataya justru malah dari kecil suka ya Pak ya. Matematika dia suka banget. Ini ternyata Sheikah justru malah nggak suka sebelumnya. Enggak, dulu nggak suka. Tapi Terus, herannya selama SD itu nilai Sheikah yang paling besar emang matematika. Oh, oke. Iya, pas- Padahal nggak suka tapi Iya, yang paling nggak besar memang suka. matematika. Dan pas kelas 4 itu sempat ada seleksi buat kayak klub OSN matematika. Sheikah tuh lolos Bu. Nah Sheikah tuh bingung kenapa lolos padahal nggak suka matematika. Aneh ya Pak, anak Bapak yang satu ini Pak. Dia bertanya-tanya kenapa bisa lolos ya padahal aku nggak suka matematika. Berarti memang kan Allah sudah menganugerahi ya Betul, Pak ya. iya, itu. Ya kamu tuh udah istimewa di Iya, matematika begitu. Terus cerita Nah, lagi nih. terus lanjutnya ini pas kelas 5 karena tadi Sheikah nggak suka matematika dan lebih milih IPA pada saat itu. Akhirnya Sheikah memutuskan untuk ikut OSN IPA pas kelas 5 SD. Oh, tetap milihnya IPA. Iya, IPA. Oke, terus Tapi seiring berjalannya waktu, Sheikah kayaknya ngerasa nih kayak IPA nih kurang cocok di Sheikah Bu. Jadi suatu saat pas Sheikah SMP, matematikanya kan udah mulai beda nih permasalahannya, model soalnya. Dan itu Sheikah mulai kenal yang namanya aljabar, kayak yang kita memisalkan Iya. sebuah model itu dengan huruf X, variabel X, Y kayak gitu. Nah dari situ Sheikah mulai ngerasa kayak matematika ini ternyata memudahkan kita Bu. Oh, oke. Kita memisalkan sesuatu menjadi sesuatu variabel lain. Kayak kalau menurut Sheikah itu membantu cara pikir Sheikah untuk menyelesaikan sebuah soal. Oke, padahal berawal dari Sheikah itu berpikir kayak matematika tuh bukanlah ya, ditolak lah Iya. dengan masuk ya Olimpiade IPA justru malah. Di Olimpiade IPA malah nggak dapat apa-apa gitu ya. Betul. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa matematika ini menggampangkan ya gitu ya. Terus
Jadi sejak SMP, SMP, Sheikah jadi suka matematika dan udah mulai ikut Olimpiade Matematika. Oke. Jadi Sheikah yang sebelumnya tiap ikut Olimpiade, tiap ikut lomba itu nggak pernah menang, Bu. Di Jadi pas matematika Sheikah justru ikut menang. matematika, iya, ternyata rezekinya di sini. rezeki. Rezekinya benar-benar jadi anak matematika gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang ya Sheikah sendiri pun tidak menyadari bahwasanya Sheikah ini lebih beratnya itu ke matematika loh justru malahan gitu ya. Dia sempat menolak bahkan sampai ikut Olimpiade IPA tuh, lucu ceritanya ya. Terus habis itu nggak dapat apa-apa. Ya udah deh, akhirnya menyadari oke, kita coba deh matematika. Setelah ikut Olimpiade Matematika dibandingkan dengan Olimpiade yang lain dia nggak menang. Di Olimpiade Matematika nyangkut terus ya Pak ya, alhamdulillah ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kak Sheikah suka Olimpiade Matematika dari kapan sih? Dan boleh ceritain dong Kak, gimana bisa ikut lomba internasional? Nah ini mungkin Pak Muklis juga bisa ngasih jawaban nih. Silakan nih, Sheikah dulu mungkin ya. Sheikah gimana Kak? Oke, jadi kayak yang udah Sheikah sampein sebelumnya, Sheikah itu mulai suka MTK kan dari SMP kelas 7. Jadi Sheikah mulai ikut Olimpiade itu juga dari kelas 7. Dan kebetulan SMP Sheikah itu penyelenggara untuk Kota Palembang, Bu, untuk menyalurkan Olimpiade yang kayak gini. Oke. Jadi dari sekolahnya itu emang menyalurkan. Jadi dari situ Sheikah sering ikut penyisihan buat lomba-lomba internasional. Dan salah satu fakta menariknya, Olimpiade pertama yang Sheikah ikutin dan yang Sheikah menang itu juga Seamo, Bu. Oh, Seamo juga Iya, justru Seamo malahan. juga. Jadi Sheikah pertama kali ikut Olimpiade itu Seamo, dan yang terakhir Sheikah ikutin juga Seamo. Oh, dari awalnya Seamo terus dia terakhir juga sama ya, ditutup Iya. dengan Seamo juga. Tapi pada saat itu pertama kali SMP ya? Iya, SMP. SMP ya. Jadi kalau ditanya kapan Kak Sheikah mulai ikut Olimpiade Matematika itu SMP ya. Dan tadi pertanyaan yang terakhir, bagaimana cara Kakak ikut Olimpiade Internasional, begitu ya tadi ya pertanyaannya ya? Sebentar saya cek lagi. Oh iya benar. Kak Sheikah dan juga Pak Muklis ceritain dong gimana cara bisa ikut lomba internasional. Oh, dia pengen ikutan juga, mana tahu Pak. Iya, betul. Gimana? Kalau Sheikah balik lagi kan, Bu, karena Kalau dari sekolah kan memang ada dari disiapin, sekolah emang ha-ha. menyediakan. Menyediakan. Jadi pas SMA itu Sheikah tinggal ngelanjutin aja karena Sheikah udah punya jaringan networking juga sama Oke. guru-guru SMP. Dari SMP Jadi ya. kalau Sheikah mau ikut penyisihan untuk lomba internasional, biasanya diinfoin sama guru SMP Sheikah, Bu. Begitu, langsung ada infonya ya. Kalau dari Iya. Pak Muklis sendiri Pak, mungkin siswa yang lain yang pengen juga ikut jejaknya Sheikah begitu Pak, ikut lomba internasional seperti ini gimana Pak? Kalau dari sekolah kita gimana Pak? Biasanya saya sudah melihat-lihat ya dari anak kelas 10, kelas 11. Pertama, saya langsung terjun langsung mencari informasi. Yang kedua juga informasi dari guru matematikanya. Oh gitu, terjun langsung Kemudian ketiga awalnya. juga kan kita memang selalu ada pembinaan Olimpiade OSN, ya kan? Itu cara mencarinya. Mencari Karena saya taunya. sendiri kan saya guru SMA di kelas 12. Ya, jadi itu untuk mengetahui anak-anak itu. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman Iya. ya. Jadi tenang aja untuk yang pengen tahu, cari tahu aja dari Pak Muklis. Iya, betul. Cari aja Pak Muklis Cari, ya, ya. nggak usah susah. Pak Muklis, saya juga pengen kayak Kak Sheikah ikut Olimpiade Internasional, boleh nggak? Boleh dong ya Boleh Pak dong, ya. ya. Silahkan latihannya sama Pak Muklis juga, didampingi sama Pak Muklis ya. Sampai detik ini pun Sheikah dari awal sampai dengan sekarang juga masih didampingi sama Pak Muklis ya. Iya, benar, Bu. Masya Dari Allah. kelas 10. Berjasa 10. sekali ya. Kira-kira udah dikasih apa Pak Muklis? Oke deh, itu di balik layar ya. Iya. Nanti kita bakal balik lagi Six Fam sesaat lagi ya. Jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Lalang pandu, belalang pandu, ingat di batang keduru. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Ikalah ume pugu, rimbe ditebang ditunu di pandu. Itenuga padi talam di tanah warisan puyang. Besar kecil tue mude, ladas nian ke ume talang. Bujang gade seribang berkembang, luka mene sambil belinjangan. Bujang gade seribang berkembang, luka mene sambil belinjangan.
gadis seribang bertembang, nugar benih sambil belinjangan. Seribang berkembang, nugar menes sambil belinjangan. Ujang gadis seribang bertembang, nugar menes sambil belinjangan. Petang datang menjelang, kisahlah melaju terkenang, rindu hati tiada terbilang, kurangkai kata lalu berdendam. Suatu masa waktu kecilku, bila umatku menyeberang, lembah gelam yang kami tuju,
Single terbaru dari Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan ya Pak Awaludin, yang pastinya dengan cerita kenangan. Enak banget suara Bapak itu ya. Baik. Untuk Six Fams yang masih setia bersama kami di sini di Six Radio Siar Anak Muda Palembang, dalam talk show ruang kita, ruangnya para juara. Kita masih bersama dengan Kak Syika yang banyak banget fansnya. Kemudian juga sama Pak Mukhlis ya. Oke nih teman-teman, kan banyak yang nanya kenapa sih suka matematika gitu, dari kapan, apakah dari kecil? Tadi Kak Syika udah jawab, justru malah dia nggak suka sama matematika ya, sampai akhirnya kelas 5 dia baru menyadari, dan akhirnya SMP baru mulai ikut SMP. olimpiade begitu ya. Oke, nah sekarang mungkin pertanyaannya kita balik untuk Pak Mukhlis ya. Sekarang beliau udah jadi masternya matematika lah pokoknya ya, secara pelatih pendamping juga gitu ya. Kan tahu ya kalau Pak Mukhlis guru matematika, gimana sih Pak Mukhlis ngajar? Oh bukan itu pertanyaannya. Tapi pertanyaannya awalnya apakah Pak Mukhlis sama dengan Syika nggak suka matematika, atau dari awal emang udah cinta matematika Pak? Gimana, boleh cerita dikit Pak? Ya, kalau senang matematika memang dari SD. Dari SD Ya, sama matematika. waktu itu memang ada momen kelas kelas 5 ya. Kelas 5 itu ada guru Pak Paidi ya namanya. Itu bertanya soal cerita. Soalnya soal cerita. Iya, katanya. Oke. Dulu istilah variabel itu disebut dengan bilangan anu katanya. Bilangan anu dia sebutnya. Bilangan anu X katanya. Ya, jadi coba 2 kali anu berapa? Ditulisnya 2X jadi kan. 2 kali anu Iya, berapa? 2X ditambah berapa sama berapa. Itu pertama. Kalau satu anu katanya kan. Sekarang istilahnya variabel itulah. Nah, itulah jadi senang dengan lalu soal cerita, lalu diumpamakan, dimisalkan, ketemu kan puas Bu. Ya Mbak. Itu awalnya itu. Awalnya ya. Dilanjutkan aja SMP juga begitu. Dan Oke. teman saya juga dia lebih pintar matematika waktu SMP kan. Ya belajar teman. Belajarlah sama dia tadi ya. Jadi kalau Pak Mukhlis nih dibilang suka matematika dari kecil, dari SD sebenarnya gitu ya. Tapi mulai kapan saatnya itu dia tadi. Iya. Gara-gara si soal matematika si anu-anu tadi Si loh ya. anu-anu tadi. Sampai akhirnya karena Pak Mukhlis berhasil untuk memecahkan jawabannya, jadi suka gitu ya Pak ya. Jadi suka keterusan deh, dan SMP ketemu sama temennya jago matematika juga, belajar lagi sama beliau tuh, nggak pernah puas untuk belajar ya Pak ya. Tetap belajar. Oke. Ini juga ada pertanyaan, Kak Syika suka olimpiade matematika dari kapan? Dari SMP tadi sudah Iya, dari dijawab SMP ya. kelas 7. Oke. Penasaran gimana sih cara kakaknya nguasain matematika? Ada tips dan triknya nggak Kak? Nah, ini mungkin Pak Mukhlis juga bisa jawab ini ya. Ada tips dan triknya nggak sih biar suka matematika gitulah? Oke, silakan. Pak Mukhlis atau Syika dulu? Syika dulu. Oke, Syika. Kalau ditanya kayak gimana cara kita suka matematika, balik lagi ke pandangan kita sendiri sih. Kalau misalkan kita masih nganggapnya matematika itu susah, nggak seru, kayak kita nggak akan bisa suka sama matematika Sampai kapanpun gitu ya. Iya, tapi kalau kita mulai benerin pandangan kita kayak matematika ini mudah, karena kayak di kehidupan sehari-hari aja kita bakal sering nemuin matematika. Padahal ya. Iya, padahal kayak gitu. Jadi Kok saya tidak menyadari itu Pak sampai detik ini Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Jadi selama kita nganggapnya kayak kita benerin pandangan kita kalau matematika itu mudah, gampang, dan bakal helpful buat kita, kita bakal suka perlahan-lahan sama matematika. Iya, kayak Syika sendiri kan, sampai di mana Syika ketemu aljabar, Syika ngerasa aljabar itu bakal bantu kita nih buat pecahin soal jadi lebih mudah. Kayak gitu. Oke, jadi balik lagi ke mindset ya. Iya. Kalau kamu udah bilang nggak suka matematika itu rumit, mematikan ya kan. Tadi ada yang bilang kusut lah dan lain sebagainya ya. Pak Mukhlis marah loh kalau kamu bilang gitu ya. Tapi yang jelas kalau kamu rubah mindsetnya menjadi suka gitu ya Pak ya, bakalan suka apapun itu pelajarannya sebenarnya ya. Oke, kalau Pak Mukhlis sendiri Pak, mungkin punya tips gitu Pak biar suka matematika selain kata Kak Syika tadi. Iya, pertama memang kita harus sukai dulu itu. Mindset Kalau tadi ya, sudah Pak, ya? suka, kan memang kita manusiawi. Ketemu di jalan ada masalah yang mungkin rumit ya. Tapi yang kedua itu ya sadari bahwa ini penting. Kalau penting walaupun suka tetap kan harus dilakukan. Benar, Nah, kalau itu, penting iya. ya. Oh iya benar. Jadi Penting ini awalnya sukain pelajarannya dulu, ini. habis itu pelajaran ini penting nih, matematika Sangat kan penting banget iya. ya. Jadi dengan begitu nanti bakalan suka dengan sendirinya juga ya Pak ya. Iya. Orang tuh kadang-kadang ya hal yang baik itu memang harus dipaksakan. Benar. Iya kan? Dipaksakan. Kita dulu kan terpaksa harus belajar. Nyatanya kita kan manfaatnya lebih besar setelah kita tahu sekarang kan. benar. Mungkin itu tadi yang menganggap matematika itu sulit tadi menyadir bahwa pertama
tidak penting untuk dipelajari, padahal itu penting. Padahal penting. Soal bisa, soal mudah atau soal itu sulit itu kan memang wajar memang dihadapi oleh anak kan. Tergantung dari tingkat kecerdasan masing-masing kan. Nah, kalau cerdas mungkin matematika tidak penting juga tidak dipelajarinya kan. Iya benar. Nah, untuk betul. anak yang mungkin memandang matematika sulit ya, coba mindsetnya diubah. Rubah dulu mindsetnya. Iya, jadi karena suka ke depan dulu. kamu akan melanjutkan pendidikan lebih tinggi ya, dan itu matematika sangat dibutuhkan apapun ilmunya kan. Matematika Iya, tetap dibutuhkan, iya, betul ya. Itu aja. Jadi awalnya benar-benar mindset harus dirubah jadi suka dulu, terus yang kedua Penting itu loh ya. iya. Pelajaran ini penting loh. Iya. Mau kamu ngambil jurusan apapun tetap bakal ketemu sama Iya, matematika, betul. begitu ya Pak ya. Iya, Dan iya. setelah itu ya bisa ala biasa nggak sih Pak? Betul. Iya kan? Iya. Kalau kamu membiasakan diri untuk mencintai matematika, coba soal-soalnya gitu, ya bakal bisa nantinya ya Pak ya. Iya. Nggak Mungkin menutup. pertama ubah ya tadinya. Mindset Kalau itu tadi. Yang kedua penting, yang ketiga mungkin apa? Butuh kita dengan dia. Oke, mindset diubah terus penting, terus Penting kita dan tuh butuh butuh. gitu ya Pak ya. Oke, dengan kita butuh kita merasa kayak ya udah dikejar terus gitu kan, namanya kita Iya, butuh ya Pak betul. ya. Benar. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Rame SK nanti mereka ngambek kalau nggak dibacain ya. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara kakak mengatasi kegagalan dalam proses mencapai kesuksesan? Pasti kakak pernah gagal kan? Pernah Iya. dong pastinya. Tuh, gimana cara kakak untuk mengatasi kegagalan itu dalam prosesnya? Kalau ditanya gimana cara ngatasin kegagalan, biasanya Shika tuh bakal benahi dulu nih, kira-kira Shika ini gagalnya kenapa? Apakah karena Shika kayak kurang mahamin suatu materi, misalnya kayak materi geometri, karena biasanya tiap olimpiade itu selalu ada tipe soal yang sama. Iya. Gitu. Oke. Jadi Shika bakal belajar dari yang kesalahan Shika sebelumnya. Terus buat persiapan olimpiade selanjutnya bakal Shika teliti nih, ini gimana seharusnya cara ngerjainnya. Jadi Oke. pas ketemu olimpiade selanjutnya Sudah tahu nih. Iya, ya sama-sama kan? udah ngerti cara jawabnya gimana. Iya, jadi ketika gagal itu harusnya dievaluasi, Betul. bukan langsung mundur ya Pak Cepat, ya. iya. Biasanya banyak orang nih kalau udah gagal, udahlah berarti bukan passion aku. Aduh, belum apa-apa kata Sheka. Sheka udah berpuluh kali ikutan gitu kan, pasti ada Iya. gagalnya tadi kayak kata Sheka kan. Dan ternyata ya memang benar ya, namanya kegagalan. Ketika kita gagal ya evaluasi dulu lah. Apa yang salah gitu Iya, Pak ya. iya. Setelah dievaluasi ya udah dicari tahu, kemudian langsung deh mungkin dicoba-coba. Oke, kayak Sheka bilang geometri gitu kan ya. Disitulah Sheka pelajari lebih dalam lagi sehingga ketemu lagi di lomba-lomba selanjutnya, olimpiade selanjutnya, Sheka bisa menaklukkan ya soal di geometri itu gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saking banyaknya. Rencananya nanti ambil jurusan dan universitas di mana Kak, dan sertifikat apa saja yang ingin Kakak lampirkan? Karena udah kelas 12 kan Pak ya, secara adik-adiknya penasaran nih Kakak, silakan Kakak. Lagi musim SNBP banyak pertanyaan gitu. Pasti ya, karena lagi musim-musimnya. Gimana? Kalau untuk pilihan universitas itu Shika kemarin di SNBP milih Institut Teknologi Bandung, ambil fakultas FMIPA Matematika. FMIPA. Iya, Oke. karena kalau di ITB itu kita milih fakultas dulu kan Pak. Ya. Nanti untuk pemetaan jurusannya itu baru di semester kedua. Tetap Jadi mau Shika- ngambil iya, matematika juga? Jurusannya Shika pengen ngambil aktuaria Bu. Oh, aktuaria itu seperti apa? Jadi aktuaria itu kayak analisis resiko menggunakan metode matematika. Jadi dia tuh kayak ekonomi tapi pakai pendekatan matematika. Iya. Karena secara memang cinta banget sama matematika ya Iya. Pak ya. Yang diambil, kamu memang beda dari yang lain loh Syek. Oke, jadi itu yang mau diambilnya. Di mana tadi IPB ya? ITB. ITB. Oke, ITB universitasnya. Jurusan yang diambil adalah apa tadi? Untuk fakultasnya FMIPA. Fakultasnya FMIPA. matematika, iya. Jurusannya? Kalau jurusannya insya Allah mau aktuaria. Nah, aktuaria tadi namanya ya. Jadi hampir sama dengan ekonomi, tapi pendekatannya lebih ke matematika Matematika, gitu pendekatan ya. IPA. Cinta banget sama matematika, pokoknya anak matematika lah Sheka gitu ya. Oke, kalau rintangan yang dihadapi Pak Muklis ketika melatih siswa-siswinya Olimpiade apa nih Pak? Ada pertanyaan selanjutnya. Oh, ada juga pertanyaan khusus Pak Muklis nih. Silakan nih Pak. Tantangannya ialah siswa belum siap sepenuhnya untuk menghadapi masalah-masalah matematika yang harus diselesaikan. Pandangan bahwa matematika Olimpiade sulit memang masih tertanam oleh mereka. Oke. Ditambah lagi memang
pengetahuan awal yang dipelajari di matematika sendiri juga sudah belum dikuasai betul. Jadi itu jadi sulit memandang soal matematika olimpiade itu. Padahal matematika olimpiade itu sebenarnya kan hanya setingkat di atas pelajaran mereka di SMA, di sekolah gitu ya Pak ya. Oke, jadi itu tuh tantangannya ya. Iya. Dan berarti tidak semua anak yang modelannya seperti Sheikha atau Iya, mungkin Ataya betul. tuh ya Pak ya. Kalau Jadi kayak saya- mereka sudah belum merubah mindsetnya mereka benar ya Pak ya. Kalau Sheikha itu memang didukung. Sheikha pertama memang dia sudah passion, kedua disiplin. Sheikha itu kan itu penting orangnya ya, Pak. tekun Benar, gitu tekun. Mbak. Buktinya kehadiran waktu pembinaan kan jarang dia tidak datang terus Izin kan. biasanya kalau lomba, Pak. Iya, izinnya paling pada izinnya lomba. saat lomba, sedang ada lomba gitu. Waktu itu kan memang sering juga ada lomba yang online ya, mungkin izin online dari rumah gitu. Tapi dia memang orangnya rajin Disiplin dan tadi. tekun gitu. Disiplin dan tekun ya. Jadi jangan cuma ngomong pengen doang tapi kamu nggak Iya, bisa disiplin betul. sama tekun ya Pak ya. Buktikan, Buktikan iya. dong. Jadi kalau mau ditanya rintangan ataupun tantangannya apa, itu dia tadi. Ya Sheikha tadi lebihnya adalah anaknya selain memang passionnya dia disiplin dan juga tekun. Kamu mau seperti Kak Sheikha, ikutin ya. Jangan cuma omdok ya Pak ya. Ngomong doang, pengen Omon-omon. ikutan tapi omon-omon doang nih gitu kan. Oke. Aduh, oke baik, kita pertanyaan selanjutnya ya Kakak ya. Supaya nggak ngambek. Kira-kira ada cara khusus nggak Kak dalam belajar atau let it flow aja katanya? Kalau cara belajar terlebih di matematika itu biasanya yang bikin Sheikha mudah itu kalau kita latihan soal setiap hari. Oke, Iya, latihan jadi soal misalnya setiap hari. kita latihan soal setiap hari, even itu soal yang mudah, kayak otak kita bakal terasa sendiri. Kita nggak perlu ngapal rumus, kita bakal hafal rumusnya sendiri. Dan ketika kita ditemuin sama soal yang lebih sulit, otak kita kayak bakal tahu sendiri cara ngerjainnya gimana. Iya, Karena tadi kita sering ngerjain soal yang levelnya mudah terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya triknya ternyata ya. Oke, teman-teman gimana? Sudah mulai banyak belajar dari seorang Syarifah Sheikha Mufasirah ini ya. Kalau saya bilang Sheikha nih Pak, aduh ini sih komplit sih Pak. Iya. Udah pinter, cantik, anggun, Iya. terus sopan, santun. Iya, Aduh, ini calon istri idaman ini kayaknya nanti ya. Pak, mana tahu Pak mau jadi mantu nanti Pak. Wah, udah gak jauh-jauh ketemu calon mertua gitu nantinya ya. Oke deh, baik. Six Fams untuk yang penasaran lainnya nanti ya kita bakalan dengerin closing statement karena memang waktunya sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita lanjut lagi selanjutnya. Aduh, sebentar banget ya rasanya ya. Oke, baik. Pak Muklis mungkin mau closing statement dulu sebelum akhirnya berpisah. Oh iya, Mungkin anak-anak pertama kami berasa bersyukur ya dapat punya siswa seperti profil Sheikha begitu. Mudah-mudahan dia memilih jurusan nanti tepat, lulus dan tetap ikuti event-event ya. Kan event-event di itu juga ada Olimpiade MIPA namanya Mbak Ayu di perguruan yang lebih tinggi ya Pak ya. Oke. Mudah-mudahan Sheikha bisa melanjutkan dengan berbagai prestasi yang dia akan ikuti. Iya, jangan cuma berpuas di sini Mudah-mudahan aja ya. iya. Dan nanti juga Dan ikut berpartisipasi mengembangkan matematika di Indonesia. Amin. Oke, itu untuk Sheikha Pak. Kalau untuk anak-anak yang lain Pak, yang pengen Untuk mungkin sama anak seperti yang Sheikha. lain ya juga tetap tekuni itu matematika, asah dengan kemampuannya, ikuti lomba-lomba ya. Berbagai macam lomba bisa diikuti, baik tingkatan dari kota, kabupaten, provinsi sampai tingkat dunia. Dunia juga. Semuanya bisa kok ya. Bisa, ya. Jadi setiap kamu ingin mencapai sesuatu yang mungkin lebih ya sesuai dengan keinginannya kamu, jangan cuma ngomong doang tadi omon-omon ya, benar-benar tekuni. Betul. Ya kan Pak ya, benar-benar giat berlatihan gitu kan ya. Sampai akhirnya kamu benar-benar berani untuk ikut lomba-lombanya gitu ya. Dari yang tahap kota, kemudian nasional sampai dengan internasional pastinya ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih Pak Muklis untuk kebersamaannya. Ya, Kita harus berusaha dengan Pak Muklis, tapi Kak Sheikha masih di sini ya. Ya. Hati-hati di jalan ya Pak ya. Ya, Makasih sudah berbagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik Six Fams jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi sesaat lagi. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Alangkah tinggi si pohon randu penuh
hati. Mari bernyanyi, mari menari, jangan biarkan sedih di hati. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Tunggu serumpun si kayu jati, bunganya putih semerbak harum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor bunga tak sekuntum. Jangan biarkan sedih di hati, kumbang tak seekor bunga tak sekuntum. Bunganya putih semerbak harum, bunga mekar di waktu pagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Kumbang tak seekor, bunga tak sekuntum, ditinggal pergi mencari lagi. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari menari, mari berdendang. Lenggang melenggang, Zapin Palembang, mari gembira berpantun riang. Langit kelabu mengiringi hari, sepi datang tak mau pergi. Bayangmu sendiri, hati ini hancur tak terperi. Rindu ini takkan pernah mati, kenanganmu selalu menemani. Kau pergi tapi tak pernah jauh, di hatiku namamu tetap utuh. Meski dunia ini terasa rapuh, ku percaya kelak kita akan bersatu. Selamat jalan cinta yang sejati, kini kau tenang di alam yang abadi. Air mata, selamat jalan cinta yang sejati, kini kau tenang di alam yang abadi. Air mata jatuh tanpa berhenti, namun cintaku tak akan terganti.
Iya benar suara saya. Saya kan langsung ngeh tadi ya. Bu, ini ibu yang nyanyi. Iya, soalnya kenal suaranya gitu Nggak kan. asing. Padahal pikir-pikir kok tahu gitu kan, nggak dibilang padahal. Nggak asing ya Seka ya. Iya. Ya, saking seringnya dengar suara Bu Ayu gitu ya kayaknya. Akhirnya lagu itu adalah lagu karya ciptaan dari Pak Anasro dan juga apa ya, teknologi AI yang luar biasa saat ini canggihnya ya. Jadi menciptakan lagu yang sebegitu indahnya gitu. Dan alhamdulillahnya dinyanyikan oleh saya begitu ya. Karena memang ada hubungannya dengan kisahnya, begitulah ya. Sudahlah kita lupakan, kita kembali lagi ke Sheika. Jadi curhat, Bu. Iya jadi curhat ibunya, aduh kenapa ini. Oke baik, lupakan itu daripada nanti mewek lagi ya Sheika ya. Kita masih bersama dengan Sheika sendirian kali ini karena Pak Muklis memang ada sesuatu dan lain hal, dimana Pak Muklis harus pulang lebih dulu ya. Kita mau nanya-nanya Kak Sheika lagi. Ada yang nanya nih Kak Sheika agak sedikit nyeleneh ya. Kayaknya dia pengen bisa nggak males belajar ketika malam hari. Kak Sheika sendiri ada waktu khusus nggak sih untuk belajar? Sebenarnya Sheika tuh orangnya fleksibel, dimana Sheika ini fleksibel. kalau mau belajar nggak bergantung pada jadwal tertentu, tapi kayak misalnya Sheika lagi pengen nih belajar, biasanya Sheika akan belajar kayak gitu. Tapi yang oke. penting konsisten aja sih, karena hasil kita itu akan kelihatan kalau kita konsisten belajarnya. Konsisten berarti bukan konsisten belajar tapi bukan waktunya ya. Iya. Karena waktunya fleksibel tadi ya kalau Sheika ya. Kalau menurut Sheika belajar itu bukan tentang seberapa lama kita belajar, jadi nggak bergantung sama kuantitas waktu, tapi lebih ke gimana kualitas kita belajar. Jadi kalau kita belajarnya lama tapi kayak kita nggak efektif, itu bakal beda sama kalau kita belajarnya efektif walaupun Meskipun dalam sebentar. waktu yang sebentar. Oke, baik ya. Itu dia tadi ya untuk yang nanya ya. Jadi ya namanya belajar sih tidak harus malam hari kalau Kak Sheika. harus malam. Kalau Kak Sheika dia fleksibel gitu ya. Kapan dia mau belajar di situ dia tekuni, benar-benar dia belajar gitu ya. Terus masalah waktunya berapa lama itu sih nggak menjadi patokan ya, nggak menjadi jaminan Iya. gitu. Yang penting kalau kamu belajarnya sebentar tapi efektif nyangkut semua yang dipelajari ya alhamdulillah, daripada lama tapi nggak nyangkut ya Kak Sheika Iya. ya. Bagusan sebentar ya, bukan harus berlama-lama begitu. Masih ada aja yang nanya, Kak emang suka matematika dari kecil ya? Tim suka matematika dong. Ini kayaknya baru Pertanyaan kesekian. iya pertanyaan kesekian ya. Sepertinya baru bergabung kamunya ya. Oke Kak, boleh cerita dong mungkin ada kejadian istimewa ketika berada di luar negeri Kak? Apakah bahasanya yang berbeda atau mungkin udaranya Kak yang berbeda? Oh ini berbeda nih pertanyaannya ya. Oke silahkan nih Kak Sheika. Kalau misalnya kesan selama Olimpiade ke luar negeri itu tentunya ada sih, karena perbedaan budaya juga kan, jadi Budaya, agak ya. culture shock ya. Kalau ke Korea kemarin kayak culture shock dari bahasanya, terus kayak di mana itu lagi musim panas tapi di sana malah lagi hujan deras. Hujan gitu. deras ya? Iya. Oh, Jadi yang oke. seharusnya musim panas tapi rasanya kayak musim gugur. Nah, kamu sejuk. saltum nggak ketika itu? Enggak ya? Enggak. Emang udah persiapan ya? Iya. Karena kan kamu taunya kayaknya itu lagi musim panas deh. Jadi kamu nggak bawa baju-baju dingin gitu? Enggak ya? Bawa ya Enggak. tetap ya? Tetap Oke. bawa. Tetap safety dianya ya meskipun kayak gitu. Dan alhamdulillahnya meskipun cuacanya seharusnya panas tapi ternyata di sana dingin ya dia sudah safety tadi. Jadi aman-aman aja. Oke. Terus sampai sakit pernah? Kalau Gara-gara sakit itu? alhamdulillah nggak Oh, pernah. enggak, Bu. Iya. enggak ya, enggak sampai gitu. Cuman culture shocknya itu di bahasanya juga ya ketika Iya. di Korea. Kalau di Kuala Lumpur kayaknya nggak terlalu lah ya. Time zone sendiri, jadi di sana itu 1 jam lebih cepat. Jadi Oh, alhasil kayak gitu. kalau di tempat kita kan jam 5 nih jam 5 nih baru subuh kan. Nah di sana itu subuhnya jam 7. Jam 7 justru Iya, malahan. saya Oh, kaget. jadi kayak gimana? Gimana? Sheikanya udah bangun lebih cepat padahal ya. Tapi baru jam 7 baru subuh. Iya, baru jam 7. Kayak expect-nya mungkin jam 6 aja kan, Heeh, karena paling beda enggak, 1 jam. Tapi Ternyata ternyata jam 7. baru subuh. Itu belum terang sih Kak. Belum. Oh, Jadi kayak jam 7 lewat itu baru terang. jam 7 lewatnya Iya. jadi baru terang. Oh bisa begitu ya. Tuh begitu ya ceritanya ya. Jadi kalau ngomongin soal pengalaman ya bisa dibilang gitu ya, pengalaman pribadinya Sheika selama di luar negeri tadi itu Korea lain, Kuala Lumpur lain lagi gitu. Kalau makanannya cocok nggak sih? Kalau Kuala Lumpur karena serumpun sama Masih kita jadi serumpun. cocok banget sih makanannya. Masih cocok Bu. ya. Iya. Kalau Korea kemarin Kalau Korea tuh cocok sih, tapi makanannya ada sihnya loh, cocok sih. tapi terlalu sehat untuk orang Indonesia. Vegetarian biasanya ya Iya. soalnya ya. Terlalu sehat untuk orang Indonesia. Kalau nggak vegetarian ya biasanya sih yang serba agak-agak mentah, Iya, bener nggak sih? betul. Kayak sushi begitulah ya. Tapi bagi pencinta sushi mah aman-aman aja.
Masalahnya banyak kan yang nggak pecinta sushi, salah satunya saya gitu ya. Kayak aneh aja gitu, kok masih mentah dimakan sih gitu. Perasaan tuh seperti itu gitu kan ya. Cuma mungkin kalau sudah terbiasa, baik lagi ya. Ala bisa karena biasa. Kalau sudah terbiasa sih aman ya Syeka ya. Aman. Seperti itu ya teman-teman, kalau nanya pengalaman kesannya Kak Syeka selama di luar negeri. Kamu pengen ya? Ikut dong makanya Olimpiade. Hayu kata Kak Syeka ya. Oke deh. Aduh, maksud hati pengen berlama-lama tapi apalah daya waktu tak sampai 6pm. So kita bakal dengerin nih closing statement dari Kak Syeka sendiri untuk yang kesekian kalinya ya Kak Syeka ya. Udah berapa kali diundang dan ini kali terakhir Kak Syeka kita undang di sini. Sedih sekali karena memang Kak Syeka kan kelas 12, jadi nggak mungkin ikut Olimpiade ataupun perlombaan lainnya lagi ya Kak Syeka ya. Sudah selesai Kak Syeka mau fokus ya, mau menjadi seorang mahasiswi. Doakan saja ya apa yang diinginkan Kak Syeka tadi sesuai dengan yang sudah nanya gitu ya Kak Syeka ya, bisa terlaksana dengan baik, bisa goal lah pokoknya apa yang diinginkan oleh Kak Syeka. Amin. Silakan Kak Syeka untuk closing statementnya Kak Syeka boleh? Jadi matematika itu bukan tentang seberapa cepat kita bisa nyelesain suatu soal, tapi tentang bagaimana cara kita bisa tekun untuk memahami suatu soal itu. Jadi jangan pernah putus asa cuma karena satu soal sulit aja. Jangan pernah putus asa cuma karena satu soal sulit. Yes. Ada 5 soal nih, contoh ya kan. Ada 5 soal. Soal dari pertama aja udah susah nih. Udahlah bakal susah selanjutnya. Padahal kan coba dulu yang lain ya. Setelah 4 lagi selesai, yang pertama dicoba lagi, tekun, giat belajarnya. Pasti bakal bisa juga ya Kak Syeka ya. Jadi jangan pernah pantang menyerah. Lihat dong Kak Syeka, yang pastinya pernah gagal juga meskipun sudah berapa puluh kali ikutan ya, dan ini yang tertinggi yang ia dapatkan begitu kan. Kamu juga sama kok ya, sama juga. Mau apapun itu perlombaannya begitu ya, event apapun itu, tidak harus Olimpiade Matematika juga gitu kan. Karena saya tidak akan memaksa kalian untuk mencintai matematika, tapi balik lagi ya, ingat kata Pak Muklis tadi. Ya kan, rubah mindset, kemudian anggap ini penting, kemudian habis itu apalagi tadi kata Pak Muklis satu lagi, bukan susah ya, apa ya tadi ya kata Pak Muklis ya, pokoknya ada satu hal lagi, nanti silakan lihat saja ya di link YouTube channel Semanam TV, yes, Semanam TV ya teman-teman ya, silakan dilihat lagi. Oh ternyata untuk menyukai matematika tuh dari Kak Syeka begini, dari Pak Muklis begini, supaya kamu lebih cinta sama matematika. Oke Kak Syeka, terima kasih banyak untuk berbaginya ya. Masya Allah banyak banget yang ngefans sama si cantik yang satu ini yang nggak pernah sombong ya. Mudah-mudahan kita doain Kak Syeka bisa lulus SNPP. Amin. Ya kan, dengan keinginannya itu. Amin. Kita ramein ya paling serius, rame-rame berjamaah ya. Amin, karena memang Kak Syeka ini gak pernah sombong juga orangnya. Jadi mudah-mudahan Kak Syeka tetap low profile dimanapun berada. Sedih. Kapan-kapan lagi. Sampai kapan lagi, mana tahu pada saat udah jadi mahasiswa bisa diundang lagi ke sini ya dengan prestasi lainnya. Oke, 6pm sampai di sini untuk talk show ruang kita, ruangnya para juara edisi kali ini Senin awal pekan 17 Februari 2025. Terima kasih banyak untuk yang sudah nyimak, yang sudah nanya-nanya, yang banyak banget ngefans sama Kak Syeka. Ingat ya, lakukan itu meskipun step by step ya, karena semuanya butuh proses, nggak bisa langsung simsalabim jadi apa prok gitu ya. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, radio siaran anak muda Palembang. Assalamualaikum, bye bye. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, tunggal gandul. Gombal gambul, banyak tukang kibul. Gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul. Gombal gambul, tunggal gandul. Gombal
jangan ikut ngibul. Bul gombal, gombal gambul, negeriku amburadul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Ayo ngopi dul, semangat dul, cari duit dul. Ayo ngopi dul, cari kerja dul, biar dapur tetap ngebul. Dul 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 dul, dul 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 dul, gombal gambul, gundal gandul, gombal gambul, gundal gandul. Bul gombal gambul, jangan ikut ngibul. Bul gombal gambul, negeriku. Syiar anak muda Palembang.